Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang judul materi kami, yaitu sistem pencernaan pada hewan dan manusia, yang dimana nanti akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Saya Rizka Amalia dan saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada Pisces. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu terlebih dahulu organ apa saja yang merupakan organ pencernaan pada hewan Pisces ini. Nah, organnya yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sistem pencernaan pada hewan Pisces. Proses sistem pencernaan pada hewan Pisces dimulai daripada mulut. Nah, yang dimana mulut ini merupakan jalan masuknya dari makanan, dan di dalam mulutlah terjadinya pelunakan makanan ataupun penghancuran makanan yang dihancurkan oleh gigi secara mekanik. Selanjutnya, makanan akan tersalurkan ke lambung melalui kerongkongan, yang dimana fungsi dari kerongkongan di sini yaitu sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. Jadi makanan yang telah dihancurkan di dalam mulut tadi oleh gigi secara mekanik akan tersalurkan ke lambung melalui dari kerongkongan kita. Nah, pada lambung terjadilah proses pencernaan secara kimiawi dengan enzim pencernaan, yang dimana enzim pencernaan pada hewan kelas ini yaitu hati dan pankreas. Selanjutnya, setelah melalui proses pencernaan secara kimiawi, makanan akan disalurkan ke usus, yang dimana pada usus akan terjadi penyerapan sari-sari makanan setelah melalui proses pencernaan kimiawi pada lambung tadi. Nah, pada penyerapan sari-sari makanan ini sisanya akan tersalurkan ke anus. Pada anus ini merupakan tempat jalan keluar dari zat makanan yang telah diserap pada usus. Dan seperti itulah sistem pencernaan pada hewan kelas Pisces ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan reptil, yang dimana organ pencernaan pada hewan reptil ini meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses sistem pencernaan pada hewan reptil, yang dimana proses pencernaannya dimulai dari mulut, yang dimana fungsi mulut ini sebagai tempat masuknya makanan ataupun pada hewan reptil. Di mulutlah mereka menaklukkan mangsanya ataupun mereka melemahkan mangsanya, seperti pada buaya ataupun pada ular. Mereka menangkap mangsanya dan menggigitnya. Ketika pada ular, mereka akan mengeluarkan bisa ketika mereka menggigit mangsanya dan akan melemahkan mangsanya. Dan ketika mangsanya telah lemah, mereka akan menelannya langsung ke dalam lambung melalui kerongkongan. Nah, pada lambung akan terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan makanan secara mekanik dan secara kimiawi, yang dimana pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh gerak peristaltik lambung dan pencernaan makanan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan kelenjar pencernaan. Nah, setelah makanan dicerna di dalam lambung, makanan akan disalurkan ke usus, yang dimana pada usus ini akan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Dan sisa dari proses penyerapan sari-sari makanan pada usus ini akan disalurkan ke kloaka dan akan keluar melalui kloaka. Seperti itulah sistem pencernaan pada hewan reptil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan amfibi, yang dimana organ pencernaan pada hewan amfibi ini meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses sistem pencernaan pada hewan amfibi ini, yang dimana proses pencernaannya dimulai daripada mulut. Nah, ketika hewan ini telah mendapatkan makanannya, hewan ini akan langsung memasukkan makanannya ke mulut dan menelannya langsung ke lambung melalui kerongkongan, yang dimana pada lambung nanti terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, setelah terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi pada lambung, makanan akan disalurkan ke usus, dan pada usus ini terjadilah penyerapan sari-sari makanan oleh dinding usus yang banyak mengandung pembuluh darah. Dan sisa-sisa zat makanan yang telah diserap di usus tadi akan tersalurkan ke kloaka dan akan keluar.
melalui kloaka, dan itulah yang disebut dengan sebagai zat sisa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Rizka Amalia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hewan mamalia dan aves. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hewan mamalia atau hewan ruminansia. Jadi, hewan ruminansia ini adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan mama biak. Contohnya seperti kambing, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan di makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencernakan rumput. Sistem pencernaan hewan ruminansia dikategorikan sebagai salah satu sistem pencernaan hewan yang cukup unik. Makanannya yang berupa rumput atau tumbuhan sehingga tersusun atas banyak bahan selulosa yang sulit dicerna membuat sistem pencernaan pada hewan ruminansia memiliki struktur khusus. Berbeda dengan sistem pencernaan pada hewan karnivora dan omnivora, hewan-hewan yang tergolong ruminansia murni seperti kambing, sapi, kelinci, dan domba dapat mengunyah makanan hingga 2 fase. Organ-organ pencernaan pada sapi. Yang pertama ada rongga mulut. Jadi rongga mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan pertama. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk mengiling makanan. Yang kedua ada esofagus atau kerongkongan. Jadi kerongkongan ini berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanannya hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Yang ketiga ada lambung. Jadi makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju ke lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan, sementara sebelumnya dikeluarkan kembali. Lambung ini berfungsi dalam proses membusukkan makanan dan menghasilkan enzim selulosa yang dapat mengurai selulosa. Berikut ada beberapa bagian lambung pada hewan. Yang pertama ada perut besar atau sering disebut dengan rumen. Jadi di rumen ini terjadilah pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Yang kedua ada retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum ini makanan kembali mengalami proses fragmentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Yang ketiga ada omasum atau perut kitab. Di dalam omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan akan dimasukkan ke dalam abomasum. Jadi abomasum ini yaitu perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin. Terus yang keempat ada usus halus. Jadi usus halus ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung. Yang kelima ada anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada aves. Jadi aves ini adalah sejenis burung atau hewan vertebrata yang memiliki sistem pencernaan seperti ayam, bebek, dan unggas lainnya. Tersusun atas saluran dan kelenjar pencernaan, sistem pencernaan burung ini sangat sederhana agar cepat memperoleh energi dan melakukan sebuah adaptasi pada organ-organ tertentu dalam menurunkan masa tumbuh. Jadi saluran pencernaan burung ini meliputi rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, ampela, usus halus, usus besar, dan kloaka. Sistem pencernaan burung juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem pencernaan secara mekanik, yang kedua ada sistem pencernaan secara enzimatis, dan yang ketiga ada sistem pencernaan secara biologis. Saya akan menjelaskan sistem-sistem pencernaan tersebut. Yang pertama ada sistem pencernaan secara mekanik. Jadi sistem pencernaan ini terjadi pada burung di bagian rongga mulut dengan bantuan lidah yang akan mendorong makanan menuju kerongkongan. Yang kedua ada sistem pencernaan secara enzimatis. Jadi sistem pencernaan ini terjadi di dalam mulut dengan menggunakan enzim tialin di lambung dengan bantuan asam kloroda. Yang ketiga ada sistem pencernaan secara biologis. Jadi sistem pencernaan ini dibantu dengan bakteri atau disebut dengan mikrobiologi. Biasanya ini terjadi di dalam usus besar.
Ada beberapa urutan pencernaan pada burung. Yang pertama ada rongga mulut, yang kedua ada tembolok atau sering disebut dengan crop, yang ketiga ada lambung atau disebut dengan proventriculus, yang keempat ada ampela, yang kelima ada usus halus, yang keenam ada usus besar, dan yang ketujuh kloaka. Jadi saya akan menjelaskan tentang rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini pakar dicampur dengan air ludah dan menjadi enzim ludah atau saliva. Air ludah ini berfungsi sebagai bahan lubrikas dan juga sebagai enzim dalam proses pencernaan secara enzimatis. Yang kedua ada tembolok. Jadi tembolok ini atau disebut dengan crop ini terdapat di dalam tenggorokan bagian akhir. Tenggorokan ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Yang ketiga ada lambung. Di dalam lambung akan mengalami proses pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Jadi yang keempat ada ampela. Di dalam ampela ini terjadi proses pelumatan pakan yang dibantu dengan grit. Grit merupakan kerikil atau batu kecil. Grit umumnya berupa kerikil batuan kecil, pecahan kaca, remukan karang, dan lain-lain. Grit ini membantu gizzard dalam melumatkan pakan menjadi partikel-partikel kecil agar mempermudahkan pakan untuk mencerna atau menerima penetrasi enzim-enzim tersebut. Yang kelima ada usus halus. Jadi usus halus ini, usus halus yang terdapat pada burung ini tersusun atas duodenum, jejunum, dan juga ileum. Di dalam duodenum ini terjadi proses penyerapan makanan. Proses pencernaan usus halus ini dibantu dengan enzim pankreas, cairan empedu, dan enzim usus. Jadi empedu ini berfungsi untuk mengelumiskan lemak dan mengaktifkan lipase dan menghidrolisis lemak. Fungsi utama usus adalah melindungi dinding duodenum dari pengaruh suasana asam dari lambung. Yang keenam ada usus besar. Di dalam usus besar ini masih terdapat substansi pakan yang belum dicerna dan tidak teraborsi. Jadi selain selulosa dan hemiselulosa, sebagian besar air akan diserap di dalam usus besar, selanjutnya akan bermuara di rektum dan akan dibuang melalui kloaka. Yang ketujuh ada kloaka. Jadi burung dan beberapa hewan vertebrata lainnya tidak memiliki anus, namun memiliki saluran pembuangan yang disebut dengan kloaka. Jadi kloaka adalah sistem pencernaan terakhir, yaitu tempat pembuangan dari saluran urin, saluran reproduksi, dan saluran pencernaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Jadi sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari beberapa organ pencernaan. Alat pencernaan pada manusia itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu organ saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Jadi saluran pencernaan manusia itu merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, memakan, dan mengunyah, serta menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Jadi organ-organ saluran pencernaan itu adalah mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantong empedu, kelenjar, air liur, hati, dan pankreas. Jadi pencernaan di dalam tubuh kita ini sangat penting karena tubuh kita ini membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap berfungsi dengan normal. Jadi zat gizi dari makanan yang kita perlukan ini dia membentuk energi, pertumbuhan, dan juga perbaikan jaringan. Proses pencernaan pada manusia itu terdiri menjadi dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanis itu merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, dan menghancurkan serta meremas makanan. Jadi pencernaan mekanis ini berfungsi untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi ini adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Jadi organ pencernaan manusia itu yang pertama adalah mulut. Yang kedua itu ada kerongkongan atau esofagus. Jadi di dalam kerongkongan ini saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Dan yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk huruf Z yang berukuran sekitar 2 kepala tangan. Dan yang keempat ada
Yang keempat ada hati, pankreas, dan empedu. Jadi hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Yang kelima ada usus halus. Usus halus adalah saluran kecil. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2 sampai 10 meter. Terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari dan usus kosong serta usus penyerap. Yang keenam ada usus besar. Yang ketujuh ada rektum. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot akan dikelilingi terhadap rangsangan yang mengeluarkan fases. Inilah yang membuat perut kita selalu mulas dan ingin selalu buang air besar. Fases nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Jadi anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang perbatasannya langsung dengan lingkungan luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fona dengan NIM 210209176 dari kelompok 2. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang sistem pencernaan pada hewan, yaitu hewan invertebrata. Nah, salah satu contohnya hewan invertebrata ialah Coelentera. Coelentera adalah salah satu anggota kingdom Animalia yang termasuk ke dalam hewan tidak bertulang belakang atau vertebrata. Nah, selanjutnya sistem pencernaan Coelentera. Sistem pencernaan Coelentera dibagi menjadi 2, yaitu sistem pencernaan ekstraseluler dan pencernaan intraseluler. Nah, ini gambar Coelentera yang biasa dikenal sebagai sebutan ubur-ubur. Ciri utama dari Coelentera adalah mereka memiliki rongga pada tubuh yang berbentuk seperti tabung dan memiliki mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hewan invertebrata lainnya, yaitu arthropoda. Nah, sistem pencernaan makanan arthropoda lengkap mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Sistem pencernaan arthropoda. Jenis arthropoda makanannya berupa bangkai atau tumbuhan dan hewan lain. Alat pencernaannya terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 tumbler untuk menampung makanan, 2 lambung otot untuk mempelah, 3 lambung kelenjar. Selanjutnya sistem pencernaan jenis Platyhelminthes, yaitu cacing pipih. Cacing pipih disebut sistem gastrovaskuler, di mana peredaran makanan tidak melalui darah tetapi oleh usus. Sistem pencernaan cacing pipih dimulai dari mulut, faring, dan dilanjutkan ke kerongkongan. Di belakang kerongkongan ini terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi Sandi, berasal dari kelompok 2. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan hewan moluska, yang dimana organ-organ sistem pencernaan moluska terdapat beberapa bagian. Yang pertama, mulut, terus kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan pada hewan moluska, yaitu pertama mulut. Mulut adalah merupakan organ pencerna pertama makanan atau sumber nutrisi masuk lewat mulut. Terus kerongkongan berfungsi untuk menelan makanan dan menghasilkan gerak peristatik yang berguna untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Selanjutnya lambung berfungsi untuk memecahkan makanan menjadi potongan yang lebih kecil sekaligus menyimpan makanan. Terus selanjutnya ada usus. Usus berfungsi memecahkan dan menyerap nutrisi yang dicerna untuk dicampur dan selanjutnya diturunkan melalui anus. Nama saya Emi Sandi.
dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan Echinodermata. Pada sistem pencernaan hewan Echinodermata ini terdapat organ-organ pencernaan yang terdapat beberapa bagian. Adapun bagian tersebut adanya mulut, terus kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan Echinodermata ini. Mulut. Mulut merupakan organ pencernaan pertama karena makanan atau sumber nutrisi masuk lewat mulut. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk menelan makanan dan menghasilkan gerak perislatik yang berguna untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Terus yang ketiga, lambung. Lambung berfungsi untuk memecahkan makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sekaligus menyimpan makanan. Terus usus. Usus berfungsi untuk memecahkan dan menyerap nutrisi yang dicerna untuk dicampur dan selanjutnya diturunkan ke anus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Zayani Nasri, NIM 210209156. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagan sistem pencernaan pada porifera. Nah, pertama itu ada ostium. Ostium itu adalah pori, yaitu sebagai jalan masuknya air ke dalam tubuh periferial. Kemudian choanosid. Nah, choanosid itu adalah sel yang berfungsi sebagai alat pencernaan. Jadi setelah choanosid, kemudian ke amoebosit. Amoebosit sel yang bergerak untuk mengedarkan oksigen dan makanan dari choanosid ke seluruh sel pada porifera secara berpindah. Setelah berpindah, maka membawanya ke osculum, yaitu lubang keluarnya air. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagan sistem pencernaan pada Nemathelminthes. Yang pertama mulut, kemudian faring, usus, dan anus. Nah, mulut ini ada di bagian depan tubuh. Kemudian air, oksigen, makanan akan masuk melalui mulut menuju faring. Kemudian dari faring, makanan akan tersalur menuju ke usus. Kalau untuk gas itu dia menuju ke trakea. Nah, kemudian usus di sini lewat sari makanan dan nutrisi diedarkan ke seluruh tubuh oleh cairan pada rongga-rongga tubuhnya. Nah, kemudian anus, sisa-sisa metabolisme akan dikeluarkan oleh anus. Untuk sistem pencernaan pada Annelida, makanan dan butiran tanah masuk ke mulut menuju faring. Kemudian, makanan dan faring itu melalui kerongkongan akan dibasahi lendir, kemudian masuk ke tengbolok sebagai penyimpanan sementara. Tengbolok makanan masuk empedal dan terjadi pencernaan secara mekanik. Selanjutnya, setelah terjadi pencernaan secara mekanik, masuk ke usus untuk diserap sari-sari makanannya hingga akhirnya sisa makanan itu dikeluarkan melalui anus. Nah, tadi saya dan teman-teman sudah menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan dan manusia. Dan semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat memberi manfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila dalam penjelasan kami tadi ada yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung bertanya kepada saya ataupun kepada teman-teman saya. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.